Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan saja cerita guys. Bab 1201 sampai bab 1204. Lagi pula, bukan berarti aku tidak punya kekuatan seperti itu sekarang. Faktanya, selama dia bisa menstabilkan area belakang dan properti desa Xiaoxi tidak diserang, dia bersedia menambah luas tanahnya sebanyak 380.000 km persegi. Oleh karena itu, setelah mendengarkan perkataan Hua Duoduo, Li Fugui hanya tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, jika mereka benar-benar berani datang menggangguku. Haha, aku akan dengan senang hati mengajakmu bersamaku dan ayo pergi ke Jepang untuk bermain, selama beberapa hari." Lihat ekspresi wajah Li Fugui. Hati Hua Duoduo menegang. Dia segera memperingatkan, "Fugui, izinkan saya memberitahu Anda tidak boleh bertindak sembarangan, Anda tahu." Li Fugui terkekeh dan berkata, "Saya tidak mengatakan apa yang akan saya lakukan, mengapa Anda hanya mengatakan bahwa saya bertindak secara acak?" Hua Duoduo memutar matanya lebar-lebar pada Li Fugui dan berkata dengan marah, "Jangan mengira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan setiap hari. Orang sepertimu benar-benar terlalu berbahaya. Tahukah kamu itu di sini? Jika masalah ini kacau, kemungkinan besar akan langsung memicu perang antara kedua negara." Li Fugui membuang senyum di wajahnya dan bertanya pada Hua Duo dengan tatapan serius, Apakah kamu takut kami bisa tidak mengalahkanmu?" Hua Duo menggelengkan kepalanya. "Bukan berarti, dengan kekuatan kita saat ini, bukan tidak mungkin untuk menghancurkan mereka, tapi poin kuncinya adalah jika perang pecah, orang pasti akan mati." Li Fugui berkata dengan santai, "Jika kita benar-benar pergi melawan mereka, saya masih berharap saya bisa mati di medan perang. Lagi pula, saya mati di medan perang untuk membunuh Jepang. Jika saatnya tiba, desa kami akan bisa membangun balai leluhur untuk saya." Hua Duo benar-benar tidak berdaya melawan Li Fugui. Dan Li Fugui tidak berbicara omong kosong dengan Hua Duo tentang masalah ini. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata kepada Hua Duo, "Baiklah Duo, jangan membicarakan masalah ini untuk saat ini. Saya juga mendengar percakapan Anda dengan Sister Ming hari itu. Menurut keinginan Saudari Ming, dia ingin kamu menjatuhkan grup CD. Saya telah memikirkan masalah ini sejak kemarin. Sekarang kebenaran tentang pembunuhan Zhang De dan sebagian besar pembunuhnya telah ditangkap, dan tidak banyak lagi yang tersisa. Beberapa orang lagi, karena mereka memegang posisi penting, tidak dapat bergerak untuk saat ini. Ketika kelompok sudah stabil, orang-orang ini juga akan ditangkap. Saya datang kepada Anda hari ini hanya untuk menanyakan apakah Anda punya ide tentang mengendalikan grup SID." Hua Duoduo benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menyangka Li Fugui akan mengambil inisiatif untuk membicarakan masalah ini dengannya. Faktanya, dia sudah mulai memikirkan masalah ini sejak Li Fugui meneleponnya tadi malam. Menurutnya, meskipun SID Group sudah stabil, hal itu tidak dapat dicapai hanya dalam 3 atau 2 hari. Diperlukan setidaknya 3 hingga 5 hari untuk menyelidiki penyebab kematian Zhang De. Dan dia kebetulan dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan sistematis tentang situasi internal grup SID selama ini, dan kemudian memikirkan tindakan pencegahan, untuk mengambil kendali grup SID di tangannya sendiri. Dengan demikian menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh Sister Ming. Yang tidak saya duga adalah Li Fugui benar-benar mampu melakukan sesuatu. Dalam waktu kurang dari 24 jam, orang ini tidak hanya mengungkap pelaku sebenarnya, tetapi juga secara tidak sengaja mengungkap Yamamoto, seorang pria ambisius. Tindakan ini membuat Hua Duo lengah. Li Fugui melihat mata Hua Duo melebar dan menatapnya dalam diam. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Duo, kamu sedang berbicara. Apakah maksudmu kamu tidak ingin menyelesaikan tugas yang diberikan kepadamu oleh Sister Ming?" Hua Duo dengan cepat menggelengkan kepalanya, melambai ke Li Fugui dan berkata, "Bagaimana? Bisa saya tidak mau?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Lalu mengapa kamu tidak mengatakannya?"
Hua Duo memiliki ekspresi pahit di wajahnya, berpikir bahwa kamu melakukan semuanya tadi malam sendirian. Sekarang kamu memintaku untuk mengatakannya. Saya tidak tahu apa-apa. Apa yang bisa saya katakan? Tentu, Qi Kuai memikirkan hal ini di dalam hatinya. Berpikir bahwa Li Fugui akan membantunya memperoleh grup seed, jadi tentu saja dia tidak akan mengatakannya dengan lantang. Sambil berpikir, Hua Duo berbisik kepada Li Fugui. Hehe, karena kamu datang kepadaku untuk membicarakan masalah ini, kamu pasti sudah memikirkan apa yang ingin aku lakukan, jadi beritahu aku secara langsung, bagaimana cara menanganinya, Li. Fugui tersenyum pahit dan berkata, apa yang kamu katakan sesuai dengan apa yang aku katakan. Tidak bisakah kamu melakukan apa yang aku katakan? Masalah ini sangat penting. Jika sesuatu yang tidak terkendali terjadi di tengah-tengah, jika Anda menyalahkan saya, jika Anda tidak memberitahu saya, Sister Ming mungkin juga salah paham. Dalam hal ini, mari kita bahas baik-baik. Saya akan memberitahu Anda situasi spesifiknya. Setelah Anda mendengarkan, bagaimana kalau kita membahasnya? Setelah Li Fugui selesai berbicara, Hua Duo mengangguk dengan cepat dan berkata, oke, silakan saja, Li. Fugui kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, tadi malam saya membereskan urusan seed group. Selebihnya bisa diserahkan kepada polisi di sini. Kami tidak perlu terlalu khawatir untuk saat ini. Saat ini kami harus mengerahkan seluruh pemikiran kami untuk memenangkan kepemimpinan seed group. 3 direktur kelompok itu terbunuh tadi malam. Aku memikirkannya. Jika memungkinkan, aku, kamu, dan Yuzen akan menggantikan mereka. Tetapi ada satu hal yang perlu diperjelas. Saudara-saudara telah melunasi rekeningnya dengan jelas. Kita perlu menggunakan dana kita sendiri untuk memperoleh ekuitas ketiga orang ini. Anda seharusnya tidak memiliki masalah dengan ini, bukan? Sebelum Hua Duo dapat berbicara, Yuzen melangkah maju dan dengan rasa ingin tahu bertanya pada Li Fugui, bolehkah saya mengetahui apa yang terjadi kali ini, Li? Fugui tersenyum dan berkata, apa artinya mendapat bagian dari kue itu? Anda juga perlu berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan. Yuzen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, katakan saja berapa biayanya, Li. Fugui memandang Murong Liang dan bertanya, berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk memperoleh ekuitas Yuan Yichuan? Murong Liang berkata terus terang, setidaknya diperkirakan sekitar 8 miliar. Yuzen tidak berbicara omong kosong. Dia datang ke satu sisi dan mulai menghubungi Yuxu Guan. Setelah Hua Duo mendengar kata 8 miliar, raut wajahnya jelas berubah. 8 miliar, dia bisa mengeluarkannya, tapi pertanyaannya adalah atas nama siapa perkara ini harus diambil. Kalau atas namanya sendiri, maka uangnya akan berasal dari keluarganya. Dia tidak khawatir keluarganya tidak akan memberikannya. Kuncinya adalah setelah memberikan uang itu, keberadaan grup CD di masa depan masih menjadi misteri. Bagaimana jika Biro ke-6 memerintahkannya untuk menyerahkan grup CD ke departemen tertentu dan menjadi milik negara pada saat itu? Di permukaan, hal itu tidak akan berdampak banyak padanya, tapi itu akan mereka memiliki pengaruh yang besar pada keluarga mereka. Dia datang ke Biro ke-6 awalnya untuk berkontribusi pada perkembangan keluarga dalam beberapa dekade mendatang. Saat ini, dia belum membawa manfaat yang berarti bagi keluarga, tetapi dia telah mengeluarkan 180 yuan sekaligus. Saat menginvestasikan miliaran dolar, belum lagi kakeknya, bahkan jika dia adalah kepala keluarga, dia pasti perlu berpikir dengan hati-hati. Berpikir seperti ini, Hua bertanya. Pada Li Fugui penasaran, jadi, berapa banyak uang yang harus saya keluarkan? Li Fugui tidak menjawab, tetapi melihat ke arah Murong Liang, berapa perkiraan nilai ekuitas Zai Baocheng? Murong Liang berkata dengan serius, harga Zai Baocheng bisa sedikit lebih tinggi, dan diperkirakan akan menelan biaya setidaknya 10 miliar. Setelah Murong Liang selesai berbicara, saat itu, Li Fugui mengalihkan perhatiannya ke Hua Duo dan bertanya dengan serius, Duo, apa kabar?
Bisakah kamu memberikan dana ini? Hua Duo menjilat bibirnya yang kering dan berbisik, itu dia, Sister Ming dan saya akan menelepon untuk berkonsultasi. Setelah mengatakan itu, Hua Duo pergi dengan ponselnya. Li Fugui memandang Murong Liang sambil tersenyum dan bertanya kepadanya, ekuitas Lei Jing mungkin. Sebelum Li Fugui selesai berbicara, Murong Liang berbisik, ekuitas Lei Jing setidaknya bernilai 115 miliar. Selain itu, jika Anda menambahkan setidaknya 10% ekuitas Zhang Yi, Anda harus menyiapkan sekitar 25 miliar. Pikir Li Fugui. Setelah memikirkannya, dia langsung menelepon Gao Yunrou. Segera panggilan itu tersambung. Sebelum Li Fugui dapat berbicara, Gao Yunrou bertanya dengan marah di ujung lain telepon, Fugui, ada apa denganmu? Kamu pergi jalan-jalan dan tidak tahu kamu kembali. Orang-orang dari kota Honghe sudah ada di sini. Saya mendengar mereka berkata, segala sesuatu di kota Honghe telah diselesaikan, mengapa kamu mengajak gadis penjual bunga jalan-jalan sekarang? Menghadapi tuduhan Gao Yunrou, Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, Saudari Gao, bukankah di luar terlalu sibuk sekarang? Kamu juga tahu bahwa Xiao Rongrong belum ditemukan, dan kami menemui sedikit masalah di sini di kota Baihua. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Gao Yunrou berkata dengan marah, kamu masih tahu bagaimana cara bertanya padaku? Hah, coba kulihat. Kamu sama sekali tidak mengantar kami, tidak peduli dengan urusan bisnis, dan tidak tahu cara sering menelepon ke rumah saat keluar. Apakah kamu tidak takut kami akan dibawa pergi? Pergi oleh orang jahat. Li Fugui berkata sambil tersenyum. Saudari Gao, bukankah aku sudah mengatur semua yang harus diatur? Ngomong-ngomong, aku menelepon hari ini karena aku merindukanmu. Petik 2. Gao Yunrou dan Li Fugui telah bersama selama ini begitu lama, jadi dia secara alami tahu seperti apa Li Fugui orang ini jika dia tidak terlalu sibuk, bagaimana mungkin dia tidak menghubungi saya. Selain itu, dia juga tahu bahwa sesibuk apapun Li Fugui, dia akan selalu mengutamakan mereka. Melalui hilangnya Xiao Rongrong, dia merasa Li Fugui adalah orang yang baik dan benar. Tapi Gao Yunrou masih ingin memarahinya. Lagi pula, dia khawatir suatu saat Li Fugui akan melihat semakin banyak keindahan, jika dia benar-benar melupakannya, bukan tidak mungkin. Orang-orang, seiring mereka mengalami lebih banyak, pikiran mereka akan terus berubah. Setelah dimarahi, suasana hati Gao Yunrou meningkat pesat. Setelah dia perlahan-lahan menjadi tenang, dia berbicara tentang situasi saat ini di desa Xiaoxi. Kemudian dia bertanya kepada Li Fugui dengan serius, ngomong-ngomong, Fugui, kamu pasti punya sesuatu yang penting untuk dihubungi. Katakan padaku, kesulitan apa yang kamu temui di luar? Petik 2. Li Fugui tersenyum canggung dan berkata, maaf, katakan, Gao. Yunrou langsung menebak sesuatu dan berkata kepada Li Fugui, apakah ada sesuatu di dunia ini yang membuatmu malu? Oke. Apakah kamu ingin uang? Li Fugui menjawab. Gao Yunrou bertanya, berapa? Li Fugui menjawab dengan suara rendah, 30 miliar. Gao Yunrou terdiam beberapa saat di ujung telepon, lalu berkata dengan serius, awalnya, saya tidak boleh bertanya Anda tentang pergerakan uang ini. Lagi pula, perusahaan itu milik kami sekarang, atau lebih tepatnya, itu harus menjadi milik Anda. Uang yang kami hasilkan semuanya dibuat untuk Anda. Tetapi Anda tidak tahu banyak tentang urusan bisnis. 30 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Jumlahnya, bisakah Anda memberitahu saya untuk apa Anda menggunakan uang ini? Li Fugui tahu betul bahwa Gao Yunrou adalah seorang pengusaha yang cerdik. Mengenai urusan bisnis, dia secara alami lebih akurat daripada dia. Setelah bangun dan pergi ke tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya, Li Fugui mengungkapkan rencananya untuk menjatuhkan grup Seed. Setelah Gao Yunrou mendengarkan, dia terdiam lagi. Segera, dia berkata kepada Li Fugui, Fugui, apakah kamu bercanda? Kamu ingin memenangkan Seed Group seharga 30 miliar.
Meskipun kita berada dalam bisnis farmasi, saya tahu sedikit tentang CD Group. Sebagai Anda harus menyadari nilai output CD Group saat ini, satu-satunya perusahaan swasta di antara 10 perusahaan militer domestik teratas. Apalagi 30 miliar, meskipun 50 miliar atau bahkan 100 miliar, jika CD Group menang, Anda akan melakukannya dianggap kuat. Jangan tertipu oleh orang lain. Meskipun kita mampu kehilangan 30 miliar, kuncinya adalah kita tidak boleh kehilangan muka. Lee Fugui mengatakan masalah ini cukup percaya diri. Setelah Gao Yunro selesai berbicara, dia berkata sambil tersenyum, "Saudari Gao, jangan khawatir tentang ini. Sekarang setelah saya melihatnya, saya pasti bisa mengalahkan grup CD." Dengan Lee Fugui seperti Ini singkatnya, Gao Yunru merasa lebih nyaman. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya kepada Lee Fugui, "Selain meminta uang, apakah Anda ingin kami mengirim beberapa orang untuk bergabung dengan manajemen, meskipun..." Lee Fugui juga ingin 2 orangnya datang. Masalahnya adalah perusahaan farmasi kekurangan talenta di sana, dan fokus pengembangan masa depannya ada di desa Xiaoxi, bukan kota Baihua. Alasan kenapa dia menjuarai grup CD, terus terang saja, hanya untuk meningkatkan statusnya di game ke-6. Jadi, selama dia memegang ekuitas di tangannya, dia dapat menyerahkan pengembangan grup CD kepada Zhang Yi dan Hu Kaiming. Pikirkan ini. Lee Fugui berkata sambil tersenyum, "Itu tidak perlu. Saya sudah memutuskan personel manajemennya. Temukan saja cara untuk mentransfer uang itu kepada saya sesegera mungkin." Gao Yunro menjawab, "Oke, kalau begitu, saya akan melakukannya. Lakukan sekarang. Telepon Qing Qing dan minta Departemen Keuangan untuk mentransfer uang langsung kepadamu." Lee Fugui berterima kasih padanya. Dan meskipun tidak ada yang datang, dia mengucapkan beberapa patah kata kepada Gao Yunru tanpa rasa malu sebelum menutup telepon. Segalanya berjalan lancar di sisinya, namun ada beberapa liku-liku di sisi Huaduo. Ketika Huaduo memberitahu Sister Ming bahwa dia membutuhkan 10 miliar, meskipun Sister Ming setuju, dia memberitahu Huaduo bahwa uang itu akan memakan waktu 3 hari untuk sampai. Jika Anda sangat membutuhkan uang, biarkan Huaduo mencari jalannya terlebih dahulu. Setelah 3 hari, beberapa wakil direktur lainnya menandatangani dan menyetujui, dan uang tersebut akan ditransfer ke rekening Huaduo. Huaduo tidak punya pilihan selain menutup telepon dan hanya bisa menelepon ayahnya. Namun dia tidak ingin ayahnya mendengar apa yang dia katakan tentang situasi tersebut, jadi dia berkata terus terang, "Duo, kamu sudah dewasa sekarang dan bukan lagi anak-anak berusia 17 atau 18 tahun. Meskipun 10 miliar tidaklah banyak untuk keluarga kita, tapi itu bukan jumlah yang kecil. Selain itu, menurut Saudari Ming, setelah kamu memenangkan grup CD, grup itu tidak akan dianggap sebagai milik pribadimu, tetapi akan dianggap sebagai milik Biro ke-6. Nak, saya harus mengatakan bahwa Sister Ming telah menjadi wakil direktur eksekutif. Saya akan memberi Anda uang ini tanpa ragu-ragu, tetapi masalahnya adalah banyak hal di game ke-6 yang belum jelas, dan saya khawatir jika saya memberi Anda uang, itu akan sia-sia pada akhirnya." Setelah mendengar apa yang dikatakan ayahnya, Huaduo jelas menunjukkan ekspresi kecewa di wajahnya. "Ayah, tolong bantu saya sekali saja." Saudari Ming berkata bahwa 10 miliar ini akan diberikan kepada saya paling lama dalam 3 hingga 5 hari. Setelah semua prosedur selesai, saya akan memberikannya kepada saya. Akan memberikan. Uang ini tidak bisakah kamu mengembalikannya padamu? Selain itu, kali ini, 9 dari 10. Saya dapat menggunakan 10 miliar ini untuk secara langsung mengambil alih grup SID dan menjadi pemegang saham terbesar grup SID. Bila perlu, kita bisa melakukan sedikit pekerjaan. Bukankah mungkin untuk secara langsung mengubah grup menjadi industri keluarga kita? Ayah, kamu juga tahu situasi CD Group. Jika kita bisa memenangkan CD Group, itu tidak hanya akan sangat berarti bagi saya, tetapi juga bagi keluarga kami. Itu sangat membantu.
Pastor Hua tidak bodoh. Dia telah berkecimpung di bidang bisnis selama bertahun-tahun, hal-hal apa yang belum dia lihat. Selain itu, dia sudah lama mendengar tentang Side Group, meskipun perusahaan ini menguntungkan, namun juga sangat penting di banyak perusahaan. Namun karena keberadaannya yang istimewa, begitu grup SID berada di tangannya, ia setara dengan memegang bom waktu. Jika Anda bermain bagus, Anda bisa menggunakan bom ini untuk meledakkan musuh. Tetapi jika Anda bermain buruk, Anda bisa meledakkan diri sendiri ketika saatnya tiba. Meski risiko dan manfaatnya hidup berdampingan. Namun masalahnya, risiko Side Group jauh lebih besar daripada manfaatnya. Segala sesuatu yang terjadi di keluarga Zhang sekarang telah mengkonfirmasi hal ini. Sebagai pendiri grup ini, ia tidak bisa mengendalikan grup dengan baik di tangannya sendiri, apalagi Cheng Yaojin yang keluar di tengah jalan. Berpikir seperti ini, Ayah Hua terus membujuk Duo, dengarkan ayahmu. Saya tidak keberatan membeli saham di Side Group, tetapi jika Anda ingin menggunakan 10 miliar untuk mengambil alih Side Group, perilaku ini sungguh tidak diinginkan. Petik 2. Mari kita tidak membicarakan apakah kamu bisa memenangkannya dengan 10 miliar. Bahkan jika kamu benar-benar mampu dan memenangkan grup SID, aku tidak menyarankan kamu melakukan ini. Hua Duo menghentakkan kakinya dengan cemas dan berkata dengan cepat, "Ayah. Aku bahkan tidak memikirkannya. Aku sudah berjanji pada Saudari Ming, dan mengenai masalah ini, Saudari Ming telah memberiku perintah kematian, tidak peduli apapun, izinkan aku mencoba mengendalikan grup Side. Selain itu, Fugui telah melakukan pekerjaan pendahuluan, dan sekarang saya hanya perlu mengeluarkan uang. Saya bisa mendapatkan ekuitas di tangan saya dengan uang. Ketika Dewan Direksi bersidang, saya sangat yakin bahwa saya bisa menjadi ketua. Saat itu, saya akan mentransfer beberapa orang dari pihakmu dan biarkan mereka mengambil alih sepenuhnya grup Side. Aku akan terus melakukannya. Bukankah ini buruk bagi perkembangan Biro ke-6? Hua Fu berkata sambil tersenyum, "Nak, idemu sangat bagus, tapi pernahkah kamu memikirkannya, seberapa besar risiko yang akan ditimbulkannya pada keluarga kita?" Petik 2. Side Group sekarang tidak hanya Anda memperhatikan dari atas, dan ada banyak musuh di luar negeri yang mengawasi. Haha, Anda berada di kota Baihua sekarang. Apa yang terjadi dengan keluarga Zhang, kamu seharusnya tahu lebih baik dariku. Mengenai perintah kematian, haha, kamu tidak bisa melakukannya. Bisakah Sister Ming tetap membiarkanmu meninggalkan game ke-6? Petik 2. Biar ku beritahu, Side kelompok bukanlah sesuatu yang bisa kita pegang dengan mudah. Jika kita memegangnya dengan baik, semua orang akan bahagia, tetapi jika kita tidak memegangnya dengan baik, keluarga akan hancur. Oleh karena itu, saya tahu Anda masih bisa, saya tidak bisa mengatasi rintangan di hati Anda ini, jadi saya akan menganalisisnya dengan cermat untuk Anda, dan Anda akan tahu mengapa saya mengatakan ini. Hua Duo tahu bahwa ayahnya sangat bijaksana. Setelah mendengar apa yang dikatakan ayahnya, dia bertanya dengan suara rendah, "Kalau begitu beritahu saya, tetapi jika kamu tidak dapat meyakinkan saya, kamu harus memberi saya 10 miliar pada saat itu, ayah." Hua tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan tersenyum, Oke, nak, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Kamu juga tahu situasi di China, perusahaan industri militer pada dasarnya dikelola langsung oleh departemen terkait, tetapi SID Group bisa dikatakan menjadi unik. Yang paling penting adalah namun, sebagai perusahaan swasta, grup ini telah mengembangkan tank, kendaraan lapis baja, dan helikopter yang cukup canggih di dunia. Di permukaan, ini mungkin bagus, tapi Anda bisa pikirkan lebih dalam, di masa perang dan damai. Perusahaan seperti itu pasti dapat mendorong pengembangan teknologi senjata dan membuat perusahaan industri militer lainnya merasakan tekanan untuk terus memajukan berbagai teknologi. Tetapi begitu perang pecah, apakah menurut Anda grup SID masih bisa dikendalikan oleh perorangan? Pada saat itu,
Anda akan menyerahkan kelompok tersebut demi keadilan nasional dan dikejar dan dipukuli oleh musuh. Atau Anda dapat menahan tekanan dan dikejar dan dipukuli oleh Anda sendiri. Orang-orang, nak, ada sesuatu. Saya memiliki pandangan jangka panjang daripada Anda. Tentu saja, Anda juga dapat berpikir seperti ini sekarang. Setelah mendapatkan grup seat, tidak butuh waktu lama untuk memasukkan grup seat ke dalam industri di bawah Biro ke-6. Tetapi, pernahkah Anda berpikir bahwa Anda memberi Sister Ming hadiah sebesar itu? Haha, bahkan jika Sister Ming menjadi wakil direktur eksekutif Biro ke-6, tidakkah Anda akan menyinggung para pemimpin lain di Biro ke-6? Biro ke-6, Anda harus berkembang di game ke-6 untuk waktu yang lama. Selain itu, Anda masih muda dan jalan masih panjang. Jika Anda menyinggung orang-orang ini, apakah menurut Anda hidup Anda akan mudah di masa depan? Qi Kuai Chuo, tentu saja, ini hanya sebagian kecil saja. Risiko, dan alasan lainnya, saya tidak akan memberitahu Anda, tetapi Anda juga harus tahu. Bukannya saya tidak mau memberi kamu 10 miliar, aku hanya khawatir memberimu 10 miliar akan membawa bencana bagi keluarga kita. Hua Duo terdiam. Iya. Saya harus mengatakan bahwa apa yang dikatakan ayah saya memang masuk akal. Namun ketika dia memikirkan tentang apa yang dikatakan Sister Ming kepadanya, Hua Duo berada dalam masalah lagi. Dia sudah lama tidak berbicara dengan putrinya. Pastor Hua berkata sambil tersenyum, "Oke, jangan pikirkan masalah ini. Saya akan memberi Anda 5 miliar dan sisanya 5 miliar. Jika tebakan saya benar, seseorang pasti akan membantu Anda saat itu. Anda maju untuk membayar." Petik 2. Jangan lupa, ada seseorang di sekitarmu yang lebih ambisius dari kami. Petik 2. Kamu tidak mau menyerah pada hal baik seperti Side Group. Sister Ming tidak mau menyerah, dan menurutku dia juga tidak akan menyerah. Hehe, anak ini belum pernah dipukuli oleh masyarakat. Di permukaan, kamu mengira dia membantumu, tapi di balik layar, kurasa dia sudah membuka jalan untuk menjatuhkan Side Group. Hati Hua Duo menegang. Dengan cepat bertanya, "Ayah, apakah kamu berbicara tentang kekayaan?" Ayah Hua tersenyum dan berkata, "Jika bukan dia, mungkinkah orang lain?" Haha, jika dia benar-benar menjatuhkan grup Side, saya rasa Sister Ming juga tidak akan melakukannya. Ini salah Anda, dan Anda menghabiskan 5 miliar untuk berinvestasi di Side Group. Kita dapat melakukan penyesuaian kapan saja berdasarkan arah segala sesuatunya. Ketika situasi mendukung kita suatu hari. Nanti di masa depan, kami akan mencoba untuk menang lagi. Side Group, bukankah itu juga punya peluang? Hua Duo pintar. Meskipun dia merasa itu terlalu tercela untuk melakukan hal itu. Namun demi kehormatan dan kelangsungan hidup keluarga, berapa banyak orang yang telah mencapai levelnya yang tidak tercela. Selain itu, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan ayahnya sangat mungkin terjadi. Li Fugui selalu egois dalam segala hal yang berkaitan dengan menghasilkan uang. Kedua, anak laki-laki ini, seperti yang dikatakan ayahnya, belum pernah dipukuli habis-habisan oleh masyarakat. Dari awal hingga hari ini, semuanya berjalan lancar. Dalam waktu kurang dari setahun, seluruh dunia seni bela diri kuno dikejutkan, kini ia masih kebingungan dan telah menjadi penguasa lembah-lembah Baihua, resmi menjadi anggota sekte tersebut. Meskipun lembah Baihua adalah eksistensi terlemah di sekte tersebut. Namun ini sudah merupakan hal yang sangat luar biasa. Berpikir seperti ini, Hua Duo bertanya ragu-ragu, "Ayah, kamu tidak takut 10.000 untuk berjaga-jaga? Bagaimana jika Li Fugui benar-benar berencana membiarkan saya mengambil alih Side Group kali ini?" Ayah Hua tersenyum dan berkata, "Jika dia benar-benar melakukan ini, jika kamu menyukainya, aku bersedia membiarkanmu menikah dengannya." Hua Duo tertegun, dan wajahnya langsung memerah. "Ayah, mengapa kamu membicarakan hal ini? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa menjatuhkan Side Group tidak akan berhasil?"
Melakukan sesuatu untuk kami. Apakah ada manfaatnya? Pastor Hua tersenyum sepenuh hati dan berkata, dasar bocah bodoh, bukankah saya juga mengatakan bahwa semuanya tergantung situasi? Petik 2. Pikirkanlah, jika anak ini benar-benar ingin membantumu, apa artinya memenangkan grup CD? Bukankah itu berarti dia menaruh hati padamu dan sangat mempercayaimu? Dalam hal ini, meskipun grup CD menghadapi krisis, menurutku dia akan melakukannya. Cobalah yang terbaik, bantu kamu. Li Fugui sekarang menjadi kuda hitam di ronde ke-6, ditambah statusnya sebagai penanggung jawab perusahaan konferensi ramuan, dan hubungannya dengan Yuk Suguan. Saya khawatir pada titik kritis saat ini, bahkan jika Anda ingin memindahkan kami, Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Petik 2. Dalam hal ini, jika kita menjatuhkan grup CD, bukankah itu baik bagi kita? Setelah Hua Duo mendengar ini, tanpa berpikir, dia dengan cepat bertanya, lalu bagaimana dengan dia? Kedua, itu hanya tipuan untuk menjadikan CD Group sebagai miliknya. Mungkinkah dia tidak menyukaiku dan tidak memasukkanku ke dalam hatinya? Ayah Hua tersenyum dan berkata, anakku, sepertinya kamu benar-benar serius dengan anak ini kali ini. Perhatikan. Petik 2. Hua Duo berkata dengan malu, ayah, aku tidak bermaksud begitu, aku hanya. Sebelum Hua Duo selesai berbicara, ayah Hua berkata dengan tulus, sebenarnya, kamu tidak bisa berpikir begitu. Dari Li Fugui. Sekarang aku telah membawamu bersamaku ketika aku pergi keluar, aku melihat bahwa Li Fugui memilikimu di dalam hatinya. Tetapi kamu juga harus memikirkannya dari sudut pandangnya. Petik 2. Kariernya saat ini masih dalam masa pertumbuhan, meskipun ia terlihat sangat kuat, tetapi fondasinya belum stabil. Dalam hal ini, Anda dekat dengannya. Sebagai kapten tim kedua, Anda tetap di sini dengan dia dan jangan berurusan dengan game ke-6. Ini adalah perilaku yang tidak normal. Jangan bilang itu dia. Titik. Oh, jika ini terjadi padaku, bagaimana aku bisa mempercayaimu sepenuhnya? Petik 2. Selain itu, situasi di dalam game ke-6 membingungkan, menurutku dia pasti tidak akan yakin ke arah mana dia akan berkembang di game ke-6 ke depannya. Jadi, keputusan apapun yang dia buat mengenai grup CD tidak ada hubungannya dengan hubungan kalian berdua. Anda mungkin berpikir bahwa apa yang saya katakan sebelumnya berbeda dengan apa yang saya katakan sekarang. Ada beberapa kontradiksi dalam perkataannya, tapi saya pikir Anda bisa mengetahuinya selama Anda tenang dan memikirkannya dengan hati-hati. Hua Duo menjawab. Lalu dia berbisik, baiklah, kalau begitu, kamu bisa memberiku 5 miliar dulu. Ayah Hua menyetujui dengan santai. Setelah menutup telepon, Hua Duo memikirkannya dan menelepon Sister Ming. Setelah memberitahunya bahwa ayahnya hanya memberinya 5 miliar, Saudari Ming berkata dengan sedikit tak berdaya di ujung telepon yang lain, ya, sepertinya ayahmu masih memiliki kekhawatiran, tetapi ini dapat dimengerti. Setelah semuanya selesai, saya akan telepon ayahmu secara pribadi untuk mengucapkan terima kasih. Hua Duo tidak bisa berkata banyak, jadi dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya kepada Saudari Ming, Saudari Ming, masih ada 5 miliar lagi, dan saya ingin mencari kekayaan dan kekayaan untuk menghasilkan uang. Saudari Ming berhenti sejenak. Setelah memikirkannya, dia bergumam dengan suara rendah, ya, tidak apa-apa. Tapi kamu perlu mengingat satu hal dengan jelas untukku, yaitu apapun yang terjadi, hak kepemilikan grup CD tidak bisa jatuh ke tangan Li Fugui. Anda harus yakin akan hal ini. Berhati-hatilah agar tidak tertipu olehnya. Petik 2. Hua Duo menjawab. Sesaat, Hua Duo mendatangi Li Fugui. Saat mata mereka bertemu, Li Fugui telah memahami pikiran Hua Duo. Ada senyuman di bibirnya. Hua Duo bertanya dengan serius, Duo, ada apa? Kamu kelihatannya sedikit tidak senang. Petik 2.
Hua Duo menghela nafas dan berkata, uang, ya ayahku hanya berencana meminjamkanku 5 miliar, yang keenam jika biro ingin menyetujui 10 miliar, itu akan memakan waktu 3 hingga 5 hari. Petik 2. Katamu, sekaranglah saatnya kita membutuhkan uang. Jika saya tidak bisa mendapatkan 10 miliar, rencanamu akan gagal. Li Fugui tersenyum tipis, melambaikan tangannya dan berkata, ini oke. Jangan khawatir tentang uangnya. Saya baru saja memberitahu perusahaan bahwa saya akan meminjamkan Anda tambahan 5 miliar saat itu. Hua. Duo-duo tampak terkejut, Li Fugui bertanya, benarkah? Li Fugui tersenyum dan berkata, bagaimana bisa ini benar atau salah? Tapi ada satu hal yang ingin saya jelaskan kepada Anda sebelumnya. Anda juga tahu bahwa grup memilih direktur ketua tidak tergantung pada satu orang untuk memutuskan. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda ketika waktunya tiba, tetapi apakah pada akhirnya akan berhasil tidak diketahui. Petik 2. Jika berhasil, Anda dapat mengembalikan 5 miliar itu kepada saya. Jika gagal, ini akan menjadi 5 miliar, bahkan jika saya memberikannya kepada Anda. Hua Duo tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, dia tahu di dalam hatinya bahwa masalah ini tidak sesederhana yang dia kira. Beberapa orang mengobrol di dalam ruangan selama lebih dari 1 jam. Markas besar Biro ke-6 mengirim seseorang ke sini. Setelah menyerahkan urusan pembongkaran alat peledak kepada anggota tim baru, Li Fugui dan yang lainnya langsung menuju rumah Hu Kaiming. Selanjutnya, mereka tentu akan sibuk memperoleh ekuitas. Rapat pengurus yang semula direncanakan akan diadakan pada hari yang sama, namun tidak ingin diganggu oleh pengambilalihan ekuitas, pergantian direksi, dan lain-lain, sehingga baru dilaksanakan 3 hari kemudian. Di sana, di inning ke-6. Seperti yang diharapkan Pastor Hua, Saudari Ming memasukkan soal pengeluaran puluhan miliar untuk mengakuisisi saham Side Group dalam pertemuan tersebut. Setelah berdiskusi, dia akhirnya ditentang. Adapun keberatannya sangat sederhana, yaitu Biro ke-6 tidak boleh memiliki perusahaan manufaktur militer atas nama apapun. Pada pagi hari pertemuan, Saudari Ming menelepon Hua Duo. Di ujung lain telepon, Sister Ming sangat kecewa. Duo, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Pada titik ini, wajah Sister Ming memerah dan dia segera diam setelah kata-kata itu sampai ke bibirnya. Dia tidak tahu bagaimana cara memberitahu Hua Duo tentang hal semacam ini. Mengingat kembali 3 hari lalu, dia bersumpah bahwa dana puluhan miliar akan ditransfer dalam beberapa hari. Bersambung.